Pada sekitar tahun 1929, ekonomi dunia sedang hancur. Dunia dilanda resesi, tak terkecuali di Hindia Belanda. Dampaknya, harga-harga komoditas perkebunan di pasar dunia seperti teh, kopi, gula, tembakau, dan karet harganya merosot. Banyak perusahaan perkebunan bangkrut, 100.000 buruh diberhentikan, kemiskinan pun menjadi meluas. Krisis ini juga merembet ke Angkatan Perang Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1932, pemerintah Hindia Belanda atas perintah Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jong memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji semua anggota militer sebesar 17%. Keputusan ini ibarat seperti memperdalam luka batin para pelaut keturunan pribumi yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif. Keputusan ini pula yang kemudian memicu pembelotan yang menggemparkan militer Belanda kala itu. Dan video berikut ini akan sedikit berkisah tentang peristiwa tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum pernah langganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Salah satu dampak dari keputusan pemotongan gaji ini adalah munculnya gejolak di tubuh Angkatan Laut Kerajaan Belanda atau Koninkriegsmarine. Selama ini terdapat kesenjangan di antara anggota Angkatan Laut yang berdarah pribumi dan anggota Angkatan Laut yang berdarah Belanda. Dengan tanggung jawab yang sama, gaji pelaut pribumi hanya 60% dibandingkan pelaut Belanda. Bahkan gaji pribumi lebih kecil dari gaji personil berdarah Indo-Belanda. Fasilitas seperti menu makan, kabin tidur, hingga jenjang kenaikan pangkat juga jauh berbeda. Sebenarnya kesenjangan ini tak hanya terjadi di tubuh Angkatan Laut, namun juga terjadi di seluruh tubuh militer Belanda. Hanya saja di angkatan lain semisal KNIL, rata-rata personilnya bersikap pasrah atas ketidakadilan yang mereka terima. Isu pemotongan gaji ini kemudian memanas, merembet dari kelasi ke kelasi. Di tengah kasak kusuk panas ini, kapal perang The Seven Provinciën atau 7 provinsi sedang berlabuh di Pelabuhan Sabang pada 27 Januari 1933. Kapal perang ini adalah salah satu kapal perang terbaik kebanggaan Kerajaan Belanda. Di geladak kapal, belasan kelasi pribumi berbicara dengan suara berbisik dengan wajah tegang. Sebuah informasi valid baru saja mereka terima. Rekan-rekan mereka, pelaut pribumi yang ada di Surabaya, sedang melakukan aksi mogok besar-besaran memprotes kebijakan pemotongan gaji. Kasak kusuk awak kapal pribumi dilanjutkan dengan sebuah pertemuan gelap di sebuah gedung bioskop di kota Sabang. Komandan kapal, Letnan Kolonel Laut Eikenboom, sama sekali tak menaruh curiga kala para pelaut pribumi itu meminta izin pergi ke kota untuk merayakan Idul Fitri. Tapi kecurigaan itu mulai muncul kala 30 orang pelaut Belanda dan Indo-Belanda yang beragama Kristen ikut turun ke kota. Apa urusannya personil Kristen dengan perayaan Idul Fitri? Komandan kapal segera menghubungi polisi untuk mengawasi para pelaut itu. Namun mendadak terjadi kebakaran besar di tengah kota. Disinyalir kebakaran ini adalah siasat para pelaut tersebut untuk mengalihkan perhatian polisi. Perhatian polisi memang kemudian teralihkan ke kebakaran itu. Di saat yang sama, rapat kilat para pelaut pribumi dan Indo-Belanda itu digelar. Mereka sepakat untuk menolak keras penurunan gaji serta mendukung sepenuhnya terhadap aksi Surabaya. Di akhir pertemuan, mereka menyanyikan lagu himne perjuangan kaum buruh dunia, yakni Internationale. Lagu inilah yang kemudian sempat didengar oleh polisi yang datang belakangan. Mensikapi laporan polisi itu, Komandan kapal 7 provinsi segera melakukan langkah antisipasi. Pada tanggal 31 Januari 1933, seluruh awak kapal dikumpulkan dan dibriefing agar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka di Surabaya yang dianggap melanggar hukum. Alih-alih gentar, para awak kapal justru semakin terbakar niatnya. Mereka mulai makin sering mengadakan pertemuan gelap. Mereka makin mantap untuk melancarkan aksi seperti di Surabaya.
Target mereka mengambil alih kapal 7 provinsi atau memberontak sebagai bentuk sikap protes. Mereka didukung beberapa pelaut Belanda yang bersimpati atas perjuangan mereka. Isu pemberontakan bukannya tidak diketahui oleh para perwira kapal perang, namun mereka meremehkan potensi para pelaut inlander itu. Babi-babi itu hendak melarikan sebuah kapal yang begitu besar, itu tidak masuk akal. Babi-babi itu bahkan tak bisa membedakan antara lambung kapal kanan dan lambung kapal kiri. Kapal ini terlalu besar untuk dilarikan oleh orang-orang bodoh seperti mereka. Demikian ujar Eikenboom saat dilapori anak buahnya. Tidak ada upaya antisipasi terhadap isu pemberontakan. Pimpinan kapal 7 provinsi justru malah membuat blunder dengan membuat pesta dansa di markas KNIL di Uleleu. Pesta dansa itu ditujukan guna menyenangkan hati pelaut pribumi dengan mendatangkan noni-noni Belanda guna menjadi teman berdansa-dansi. Pelaut pribumi menolak hadir dalam pesta itu. Mereka memilih tinggal di kapal. Begitu para perwira itu semua telah pergi ke darat untuk berpesta dansa, Kawilarang selaku pimpinan pemberontak mengatur tugas para pelaut bumi putra untuk menduduki pos-pos yang telah ditetapkan. Wahab, Saleh, Kateng Hadu, dan Manu Putih memegang kemudi kapal. Beberapa orang lainnya mengurus mesin mengangkat jangkar, menyiapkan peta-peta untuk pelayaran menyusuri pantai Sumatera. Sementara para pelaut Belanda dan Indo-Belanda bergerak dengan dipimpin oleh Kelasi Doyowood. Beberapa pelaut ditugaskan untuk mengambil semua senjata dan amunisi. Tepat pada pukul 10, peluit dibunyikan sebagai tanda dimulainya pemberontakan. Dengan cepat kapal dikuasai sesuai rencana. Para perwira dan pelaut Belanda yang berjaga di kapal bisa dilumpuhkan. Namun beberapa perwira berhasil lolos melarikan diri. 2 orang perwira Belanda bahkan sempat mengunci kemudi kapal sebelum melarikan diri. Sekalipun sangat merepotkan, kunci kemudi itu kemudian memang akhirnya bisa dihancurkan sehingga kapal bisa dikuasai sepenuhnya. Kapal kemudian diarahkan berlayar ke Surabaya. Pimpinan pemberontak segera mengeluarkan pernyataan pers dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Indonesia. Pernyataan yang dibacakan oleh pelaut Rumambi yang berbunyi sebagai berikut. Kapal perang ini kami ambil alih. Kapal Seven Provincian berada di bawah kekuasaan kami, para pelaut pribumi. Saat ini kami bermaksud menuju Surabaya. Kami melakukan aksi ini adalah untuk memprotes pemotongan gaji serta ketidakadilan yang kami terima selama ini. Kami juga menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan dalam aksi Surabaya agar segera dibebaskan. Kondisi kapal yang kami kuasai aman dan kami menjamin keamanan para tahanan dalam kapal. Pemerintah Hindia Belanda tentu saja tidak tinggal diam terhadap aksi pemberontakan tersebut. Mereka segera memerintahkan kapal perang Aldebaran untuk memburu kapal 7 provinsi. Letnan Kolonel Laut Eikenboom yang merasa terhina dengan aksi anak buahnya turut serta dalam pengejaran itu. Kendati berhasil menyusul, Kawilarang dan para pelaut pemberontak tidak memberi kesempatan sedikitpun Aldebaran untuk mendekat. Mereka mengirim isyarat, jika kapal perang itu mendekat maka akan langsung ditembak. Aldebaran pun gentar dan menghentikan pengejarannya. Sekali lagi, kapal 7 provinsi adalah kapal perang tercanggih yang dimiliki Belanda kala itu. Kapal penyebar ranjau yang bernama Golden Low kemudian diperintahkan untuk mengejar. Kapal perang ini sama tak bernyalinya dengan Aldebaran. Kedua kapal itu terpaksa hanya bisa membuntuti dari jauh. Pada 10 Februari 1933, jam 9 pagi, kapal 7 provinsi berada di perairan Selat Sunda. Di laut sempit pembatas Sumatera dan Jawa itulah kapal 7 provinsi dikepung oleh 3 kapal perang, yakni kapal Golden Low, kapal Sumatera, dan kapal Java. 2 kapal pemburu torpedo, yakni kapal Pitt Heen dan kapal Evertsen, dan 2 skadron pesawat pemburu Dornier yang dilengkapi bom seberat 50 kg. Kapal perang Java yang dipimpin Van Dulm memberikan ultimatum agar kapal 7 provinsi segera menyerah. Bukannya takut, awak kapal 7 provinsi malah mengarahkan moncong meriamnya ke arah kapal perang Java. Mereka menolak menyerah. Ultimatum yang tak mempan itu kemudian disusul dengan aksi pesawat terbang Dornier D-11. Mereka mengirim pesan agar kapal 7 provinsi menyerah saja. Namun nampaknya para pelaut pribumi pimpinan Kawilarang dan kawan-kawannya sudah tidak mengenal rasa takut.
Mereka bertekad tidak mau menyerah dan tetap akan melanjutkan perjalanan sampai Surabaya. Pesawat Dornier akhirnya menyerang. Mereka menjatuhkan bom-bom ke arah geladak kapal 7 provinsi. Pesawat Dornier yang lain menukik, bermanuver menembakkan senapan otomatis mereka. Puluhan pelaut kapal 7 provinsi menjerit dan tumbang tak bernyawa disasar ratusan peluru. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kondisi kapal 7 provinsi lumpuh. Para awak kapalnya bergelimpangan bersimbah darah di geladak. Sebagian bahkan dengan kondisi tubuh tercerai-berai. Kapal 7 provinsi akhirnya takluk. Para pemberontak berkebangsaan Indonesia lantas diangkut dengan kapal perang Jawa. Sedangkan yang berkebangsaan Belanda diangkut dengan kapal Orion. Sementara kapal pemburu Everstein mengangkut jenazah pemberontak pribumi untuk kemudian memakamkan mereka dalam satu lubang di Pulau Kerkhoff atau Pulau Kelor. Sedangkan jenazah pemberontak berkebangsaan Belanda atau Indo-Belanda dikuburkan di Pulau Purmeren atau Pulau Bidadari. Kedua pulau tersebut termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu. Para pemberontak yang masih hidup diborgol dengan rantai dan dimasukkan ke dalam kamp tawanan di Pulau Onrus. Pulau Onrus adalah sebuah pulau karang bekas galangan kapal VOC yang terletak di sebelah utara Batavia. Mereka dikurung dalam barak-barak. Peraturan di barak tersebut sangat ketat. Setiap 5 tawanan diborgol secara berantai. Jadi jika ada salah seorang tawanan yang ingin mandi atau buang hajat misalnya, otomatis keempat tawanan lain yang terhubung dengan rantai harus ikut pula. Onrus adalah penjara dengan standar yang sangat ketat. Tahanan yang mendekati pintu keluar akan ditembak. Tahanan yang membuat keributan akan ditembak. Bahkan tahanan yang tertawa-tawa, bersenda gurau, atau berbisik-bisik juga akan ditembak. Tahanan pelaut kapal 7 provinsi yang tidak mau menandatangani pernyataan bersalah dihukum dengan tidak diberi makan selama 3 hari. Mereka juga harus berdiri dari pagi sampai sore dengan tangan terborgol sambil dicaci maki oleh para serdadu bersenjata lengkap. 7 bulan lamanya mereka menjadi penghuni neraka Onrus. Sampai pada 19 September 1933, mereka dipindahkan ke penjara Sukolilo, Surabaya, kecuali Kawilarang dan Bosart. Mereka dikirim ke penjara terpisah di Batavia karena dianggap terlalu berbahaya jika berkumpul dengan tahanan lain. Dalam catatan Departemen Van Marine atau Departemen Kelautan Kerajaan Belanda, ada sekitar 545 pelaut Bumi Putra dan 81 pelaut bangsa Belanda dan Indo-Belanda yang ditahan terkait pemberontakan di kapal 7 provinsi. Dampak dari insiden pembajakan kapal 7 provinsi itu membuat Gubernur Jenderal De Jong mendapat kecaman keras dari media Eropa dan Amerika Serikat. Ia dinilai tak becus memimpin sebuah koloni, terutama dalam soal mengurus disiplin dan kesejahteraan tentaranya. Sementara itu di tanah air, serangan bertubi-tubi dilontarkan oleh para jurnalis anti-kolonial seperti Raden Tahir Cindar Bumi dari harian Suara Umum. Imbasnya, harian milik Dr. Sutomo itu dibredel dan Raden Tahir Cindar Bumi dipenjara. Lantas menyesalkah para pelaut yang melakukan pemberontakan di kapal 7 provinsi tersebut? Kawilarang selaku pimpinan pemberontak yang mendengar vonis pengadilan Mahkamah Militer Hindia Belanda menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara baginya berkata, "Dihukum mati pun saya tak menyesal, karena bagaimanapun saya pernah berhasil menorehkan aib dengan merebut dan memimpin The Seven Provinciën, kapal perang kebanggaan kerajaan Belanda." Demikian sekilas tentang pemberontakan kapal perang The Seven Provinciën oleh pelaut Bumi Putra yang pernah menggemparkan dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.